Kilas balik, membangun tata kelola dalam perspektif keamanan informasi. 15 pilar operational capabilities dalam keamanan informasi. Pernahkah kita berpikir, mengapa organisasi yang memiliki teknologi canggih tetap dapat mengalami kebocoran data atau insiden keamanan informasi? Faktanya, keamanan informasi tidak hanya bergantung pada teknologi. Banyak insiden justru terjadi karena proses yang tidak berjalan dengan baik, lemahnya tata kelola, atau kurangnya kesadaran dari manusia yang mengelolanya. Karena itu, organisasi memerlukan fondasi yang kuat untuk mengelola keamanan informasi secara menyeluruh. Dalam ISO atau IEC 27002/2022, salah satu konsep yang dapat membantu membangun fondasi tersebut adalah operational capabilities. Konsep ini menjelaskan kemampuan-kemampuan operasional yang perlu dimiliki organisasi agar pengelolaan keamanan informasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pada seri ini, kita akan membahas 15 pilar operational capabilities yang menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola keamanan informasi yang lebih matang. Governance. Mengapa sebagian organisasi tetap mengalami insiden keamanan informasi meskipun telah memiliki berbagai kontrol keamanan? Salah satu penyebabnya adalah lemahnya governance atau tata kelola. Dalam keamanan informasi, governance bukan hanya tentang kebijakan yang terdokumentasi. Governance memastikan adanya arah yang jelas, pembagian peran dan tanggung jawab yang tepat, serta pengelolaan risiko yang terstruktur. Tanpa governance yang baik, organisasi akan kesulitan menentukan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana risiko dikelola, dan bagaimana keputusan terkait keamanan informasi dibuat. Karena itu, governance menjadi fondasi utama yang memastikan seluruh upaya keamanan informasi berjalan secara selaras dengan tujuan organisasi dan mampu menghadapi berbagai ancaman yang terus berkembang. Asset management. Tahukah Anda bahwa organisasi tidak dapat melindungi aset yang tidak mereka ketahui keberadaannya? Inilah mengapa aset manajemen menjadi salah satu fondasi penting dalam keamanan informasi. Sebelum menerapkan berbagai kontrol keamanan, organisasi harus terlebih dahulu mengetahui aset apa saja yang dimiliki, mulai dari data, perangkat keras, perangkat lunak, hingga layanan yang mendukung operasional bisnis. Melalui inventarisasi yang baik, organisasi dapat memahami aset mana yang paling kritis dan memerlukan perlindungan yang lebih ketat. Namun pengelolaan aset tidak berhenti pada tahap pencatatan. Organisasi juga perlu memastikan bahwa aset digunakan, dipelihara, dan bahkan dimusnahkan secara aman ketika sudah tidak diperlukan. Karena pada akhirnya, kita tidak bisa melindungi sesuatu yang tidak kita kenali dan tidak kita kelola dengan baik. Information protection. Mengapa perlindungan informasi menjadi salah satu pilar terpenting dalam keamanan informasi? Karena bagi banyak organisasi, informasi merupakan aset yang jauh lebih berharga daripada perangkat yang digunakan untuk menyimpannya. Kebocoran, data pelanggan, dokumen internal, informasi keuangan, atau rahasia bisnis dapat menimbulkan kerugian yang tidak kecil, baik dari sisi operasional, reputasi, maupun kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, organisasi perlu memastikan bahwa informasi dikelola dan dilindungi sesuai tingkat sensitivitasnya. Informasi yang bersifat rahasia tentu memerlukan perlindungan yang lebih ketat dibandingkan informasi yang bersifat publik. Namun perlindungan informasi tidak berhenti pada penerapan teknologi seperti enkripsi atau kontrol akses. Organisasi juga perlu memiliki mekanisme yang jelas untuk mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri ketika terjadi insiden keamanan informasi. Karena tujuan utama information protection bukan hanya mencegah kebocoran data, tetapi juga memastikan informasi tetap terlindungi, tersedia, dan dapat dipercaya ketika dibutuhkan. Human Resource Security. Banyak organisasi telah berinvestasi pada berbagai teknologi keamanan, mulai dari firewall, antivirus, hingga sistem deteksi ancaman. Namun,
insiden keamanan informasi masih tetap terjadi. Mengapa demikian? Karena salah satu risiko terbesar dalam keamanan informasi seringkali bukan berasal dari teknologi, melainkan dari manusia yang menggunakannya. Kurangnya kesadaran keamanan, penggunaan kata sandi yang lemah, kesalahan pengiriman informasi, hingga penyalahgunaan hak akses dapat membuka celah yang berpotensi menimbulkan insiden. Oleh karena itu, Human Resource Security menjadi bagian penting dalam tata kelola keamanan informasi. Organisasi perlu memastikan bahwa setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya dalam melindungi informasi, mulai dari proses rekrutmen selama masa kerja hingga ketika hubungan kerja berakhir. Selain itu, pengelolaan hak akses juga harus dilakukan secara disiplin. Ketika seorang pegawai berpindah peran atau meninggalkan organisasi, akses terhadap sistem dan informasi harus segera ditinjau dan disesuaikan. Karena pada akhirnya, keamanan informasi bukan hanya tentang teknologi yang digunakan, tetapi juga tentang bagaimana manusia mengelola dan menjaganya setiap hari. Physical Security. Banyak organisasi telah menerapkan berbagai kontrol keamanan digital untuk melindungi informasi mereka. Namun, masih ada satu aspek yang sering dianggap sederhana, padahal dampaknya bisa sangat besar terhadap keamanan informasi, yaitu keamanan fisik. Ketika membahas keamanan informasi, perhatian seringkali terfokus pada sistem, aplikasi, atau jaringan. Padahal, jika aset fisik tidak terlindungi dengan baik, informasi tetap dapat jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Bayangkan jika ruang server dapat diakses sembarang orang, dokumen penting dibiarkan terbuka di meja kerja, atau perangkat yang berisi data sensitif ditinggalkan tanpa pengawasan. Dalam kondisi seperti ini, ancaman tidak datang melalui serangan siber, melainkan melalui akses fisik yang tidak terkontrol. Inilah mengapa physical security menjadi salah satu pilar penting dalam tata kelola keamanan informasi, aset, perangkat, dan area yang menyimpan. Informasi penting hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki otorisasi, pemantauan area kerja, perlindungan ruang server, hingga pengelolaan dokumen fisik yang memadai. Selain itu, organisasi juga perlu membangun kebiasaan kerja yang mendukung keamanan, seperti penerapan Clean Desk Policy. Kebijakan ini membantu memastikan bahwa dokumen, perangkat, maupun informasi sensitif tidak ditinggalkan begitu saja ketika area kerja ditinggalkan. Karena pada akhirnya, sekuat apapun sistem keamanan digital yang dimiliki organisasi, perlindungan informasi akan sulit terjaga jika akses fisik terhadap aset dan informasi masih dapat dilakukan tanpa pengendalian fisik yang memadai. System and Network Security. Di era digital saat ini, hampir seluruh proses bisnis bergantung pada sistem dan jaringan yang saling terhubung. Namun, semakin tinggi tingkat konektivitas, semakin besar pula peluang bagi ancaman siber untuk masuk ke dalam lingkungan organisasi. Serangan malware, upaya peretasan, pencurian data, hingga eksploitasi kerentanan pada perangkat yang terhubung ke jaringan dapat terjadi kapan saja. Bahkan, satu perangkat yang tidak terlindungi dengan baik dapat menjadi pintu masuk bagi penyerang untuk mengakses sistem yang lebih kritis. Inilah mengapa System and Network Security menjadi salah satu pilar utama dalam keamanan informasi. Keamanan sistem dan jaringan tidak hanya berfokus pada pemasangan teknologi, pengamanan seperti firewall atau antivirus. Yang lebih penting adalah bagaimana organisasi membangun lapisan perlindungan yang mampu mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pengelolaan keamanan jaringan, segmentasi akses, pemantauan aktivitas secara real-time, pembaruan keamanan secara rutin, serta perlindungan terhadap seluruh perangkat yang terhubung ke jaringan, termasuk perangkat IoT yang semakin banyak digunakan dalam operasional organisasi. Dari perspektif praktis, sistem dan perangkat selalu berada dalam kondisi yang aman dan terkendali. Kerentanan yang ditemukan harus segera ditangani. Aktivitas yang tidak biasa harus dapat terdeteksi dengan cepat, dan akses ke jaringan harus diberikan sesuai kebutuhan
serta tingkat kewenangan masing-masing pengguna. Karena pada akhirnya, keamanan informasi tidak hanya bergantung pada data yang dilindungi, tetapi juga pada seberapa kuat sistem dan jaringan yang menjadi fondasi seluruh aktivitas organisasi. Jika fondasi ini lemah, maka risiko terhadap informasi akan semakin sulit untuk dikendalikan. Application Security. Dalam banyak insiden keamanan informasi, titik awal serangan seringkali bukan berasal dari jaringan atau infrastruktur, melainkan dari aplikasi yang digunakan setiap hari oleh organisasi. Aplikasi yang memiliki celah keamanan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses data, mengambil alih sistem, atau bahkan mengganggu operasional bisnis. Yang menjadi tantangan, kerentanan tersebut seringkali sudah ada sejak tahap pengembangan dan baru disadari ketika insiden terjadi. Inilah mengapa application security menjadi salah satu pilar penting dalam tata kelola keamanan informasi. Keamanan aplikasi bukan hanya tentang melindungi aplikasi yang sudah berjalan, tetapi juga memastikan bahwa aspek keamanan telah menjadi bagian dari seluruh siklus hidup pengembangan aplikasi. Mulai dari tahap perancangan, pengembangan, pengujian, implementasi, hingga pemeliharaan, setiap proses perlu mempertimbangkan risiko keamanan yang mungkin muncul. Praktik seperti secure coding, pengujian keamanan sebelum aplikasi digunakan, serta pemisahan lingkungan pengembangan dan produksi menjadi langkah penting untuk mengurangi peluang terjadinya eksploitasi. Selain itu, penggunaan perangkat lunak dan komponen pihak ketiga juga perlu diawasi karena kerentanan pada satu komponen dapat berdampak pada keseluruhan aplikasi. Dalam praktiknya, organisasi perlu memastikan bahwa aplikasi yang digunakan selalu diperbarui, diuji secara berkala, dan memiliki mekanisme pengelolaan kerentanan yang jelas. Setiap temuan keamanan harus ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi risiko yang lebih besar. Karena pada akhirnya, aplikasi merupakan salah satu gerbang utama yang menghubungkan pengguna dengan informasi. Ketika keamanan aplikasi dibangun sejak awal dan dikelola secara berkelanjutan, organisasi tidak hanya melindungi sistemnya, tetapi juga menjaga kepercayaan terhadap layanan dan informasi yang dikelolanya. Secure Configuration. Tahukah Anda bahwa banyak insiden keamanan informasi terjadi bukan karena serangan yang canggih, melainkan karena konfigurasi yang kurang tepat? Server yang menggunakan pengaturan bawaan, akun dengan hak akses berlebihan, atau sistem yang tidak diperbarui, dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal, sebagian besar organisasi telah memiliki berbagai teknologi keamanan. Namun tanpa konfigurasi yang aman, teknologi tersebut belum tentu memberikan perlindungan yang optimal. Inilah mengapa secure configuration menjadi salah satu pilar penting dalam keamanan informasi. Secure configuration memastikan bahwa perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem telah dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan kebijakan keamanan yang berlaku. Termasuk di dalamnya penerapan prinsip less privilege, pembatasan hak akses istimewa, serta pengelolaan konfigurasi yang konsisten. Selain itu, organisasi juga perlu memastikan bahwa pembaruan dan patch keamanan diterapkan secara berkala untuk mengurangi risiko eksploitasi terhadap kerentanan yang telah diketahui. Karena pada akhirnya, keamanan tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh bagaimana teknologi tersebut dikonfigurasi dan dikelola. Bagaimana dengan organisasi Anda? Apakah konfigurasi sistem yang digunakan sudah ditinjau dan diperbarui secara berkala? Identity and Access Management. Masih ada akun mantan karyawan yang aktif di sistem Anda? Dalam banyak kasus, organisasi baru menyadari adanya masalah ketika terjadi akses yang tidak sah atau kebocoran data. Bayangkan, jika seorang karyawan masih memiliki akses ke sistem yang sudah tidak lagi menjadi tanggung jawabnya, atau lebih buruk lagi, akun yang tidak digunakan tetap aktif tanpa pengawasan.
Inilah mengapa Identity and Access Management menjadi salah satu pilar penting dalam keamanan informasi. Tujuannya sederhana, memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses informasi yang memang mereka perlukan. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mewujudkannya, organisasi perlu menerapkan pengelolaan hak akses yang baik, melakukan peninjauan akses secara berkala, serta memanfaatkan kontrol tambahan seperti Multi-Factor Authentication atau MFA untuk mengurangi risiko penyalahgunaan akun. Karena pada akhirnya, perlindungan informasi tidak hanya bergantung pada seberapa kuat sistem yang dimiliki, tetapi juga pada seberapa baik organisasi mengendalikan siapa yang dapat mengaksesnya. Bagaimana dengan organisasi Anda? Apakah seluruh akun dan hak akses telah ditinjau secara berkala, sesuai kebutuhan bisnis? Threat and Vulnerability Management. Bagaimana jika saat ini terdapat celah keamanan pada sistem Anda, tetapi belum ada yang menyadarinya? Masalahnya, banyak organisasi merasa aman karena belum pernah mengalami insiden. Padahal, dalam dunia keamanan informasi, tidak terjadinya insiden bukan berarti tidak ada kerentanan. Setiap hari, ancaman baru terus bermunculan. Kerentanan baru ditemukan. Teknik serangan terus berkembang. Dan pihak yang tidak bertanggung jawab selalu mencari celah yang belum ditutup. Inilah mengapa Threat and Vulnerability Management menjadi salah satu pilar yang sangat penting. Tujuannya bukan hanya menemukan kelemahan, tetapi juga memahami ancaman yang relevan bagi organisasi dan mengambil tindakan sebelum ancaman tersebut berubah menjadi insiden. Melalui aktivitas seperti Vulnerability Assessment, Penetration Testing, Security Review, serta pemantauan ancaman yang berkelanjutan, organisasi dapat mengidentifikasi risiko lebih awal dan memperkuat pertahanan sebelum terlambat. Karena dalam keamanan informasi, yang paling berbahaya seringkali bukan kerentanan yang diketahui, melainkan kerentanan yang tidak pernah dicari. Bagaimana dengan organisasi Anda? Apakah proses identifikasi ancaman dan kerentanan sudah dilakukan secara rutin atau masih menunggu sampai insiden terjadi? Continuity. Jika sistem utama organisasi berhenti beroperasi hari ini, seberapa cepat layanan dapat kembali berjalan? Banyak organisasi berfokus pada pencegahan insiden. Namun kenyataannya, tidak ada sistem yang benar-benar kebal terhadap gangguan. Mulai dari serangan siber, kegagalan infrastruktur, kesalahan manusia, hingga bencana alam dapat menghentikan operasional dalam sekejap. Masalahnya bukan hanya ketika gangguan terjadi, tetapi apa yang terjadi setelahnya. Inilah mengapa continuity menjadi salah satu pilar penting dalam keamanan informasi. Continuity memastikan bahwa organisasi memiliki kemampuan untuk mempertahankan layanan penting dan memulihkan operasional secepat mungkin ketika terjadi gangguan. Hal ini mencakup pencadangan data, strategi redundansi, rencana pemulihan, serta pengujian berkala untuk memastikan seluruh proses dapat berjalan sesuai harapan. Semakin cepat organisasi dapat pulih, semakin kecil dampak yang ditimbulkan terhadap pelanggan, operasional maupun reputasi bisnis. Karena pada akhirnya, ketahanan organisasi tidak diukur dari kemampuannya menghindari semua gangguan, tetapi dari kemampuannya untuk bangkit dan kembali beroperasi ketika gangguan terjadi. Bagaimana dengan organisasi Anda? Jika terjadi gangguan besar hari ini, apakah tim Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk memulihkan layanan? Legal and Compliance. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan pemanfaatan data, organisasi tidak hanya dituntut untuk menjaga keamanan informasi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh pengelolaannya dilakukan sesuai dengan hukum, regulasi, dan kewajiban yang berlaku. Masalahnya, masih banyak organisasi yang memandang kepatuhan sebagai sekadar kewajiban administratif. Padahal, ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih besar, mulai dari sanksi hukum, denda finansial, sengketa dengan pihak ketiga, hingga hilangnya kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan. Selain itu, seiring meningkatnya perhatian terhadap perlindungan data pribadi,
dan keamanan informasi. Tuntutan regulasi juga terus berkembang. Organisasi yang tidak mampu mengikuti perubahan tersebut berisiko menghadapi celah kepatuhan yang dapat berdampak pada operasional maupun reputasi. Inilah mengapa legal and compliance menjadi salah satu pilar penting dalam tata kelola keamanan informasi. Pilar ini memastikan bahwa kebijakan, proses, dan praktik keamanan informasi selaras dengan ketentuan hukum, regulasi industri, persyaratan kontraktual, serta standar yang relevan bagi organisasi. Kepatuhan bukan hanya bertujuan menghindari pelanggaran, tetapi juga menjadi mekanisme untuk membangun tata kelola yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspek yang perlu diperhatikan mencakup perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, pengelolaan informasi sensitif, persyaratan regulator, hingga kewajiban keamanan yang disepakati dengan pelanggan atau mitra bisnis. Dalam praktiknya, organisasi perlu melakukan identifikasi terhadap seluruh regulasi yang berlaku, menerjemahkannya ke dalam kebijakan internal, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan tetap terjaga. Keterlibatan fungsi hukum, kepatuhan, dan keamanan informasi juga perlu berjalan secara terintegrasi agar setiap perubahan regulasi dapat segera direspons dengan tepat. Karena pada akhirnya, keamanan informasi tidak hanya berbicara tentang melindungi aset dan data, tetapi juga tentang memastikan bahwa seluruh pengelolaannya dilakukan secara sah, patuh, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan fondasi legal dan compliance yang kuat, organisasi tidak hanya mengurangi risiko hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap tata kelola yang dijalankannya. Supplier Relationships Security. Dalam operasional modern, sangat sedikit organisasi yang bekerja sepenuhnya sendiri. Berbagai layanan dan proses bisnis saat ini melibatkan pihak ketiga, mulai dari vendor teknologi, penyedia layanan cloud, konsultan, hingga mitra operasional yang memiliki akses terhadap sistem maupun informasi organisasi. Masalahnya, tingkat keamanan. Organisasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal diterapkan, tetapi juga oleh seberapa baik keamanan dikelola oleh para pemasok dan mitra yang terhubung dengan organisasi. Tidak sedikit insiden keamanan yang terjadi bukan karena kelemahan pada organisasi itu sendiri, melainkan melalui celah yang dimiliki oleh vendor atau pihak ketiga. Ketika pemasok memiliki akses ke sistem, data, atau proses bisnis, maka risiko yang mereka miliki secara tidak langsung juga menjadi risiko bagi organisasi. Inilah mengapa supplier relationships security menjadi salah satu pilar penting dalam tata kelola keamanan informasi. Pilar ini menekankan pentingnya mengelola risiko keamanan yang muncul dari hubungan dengan pemasok, vendor, dan penyedia layanan. Organisasi perlu memastikan bahwa pihak ketiga yang diberikan akses terhadap informasi atau sistem memiliki tingkat pengendalian keamanan yang memadai dan sejalan dengan standar yang diterapkan oleh organisasi. Pengelolaan ini tidak berhenti pada proses pemilihan vendor saja. Organisasi juga perlu melakukan evaluasi keamanan sebelum kerjasama dimulai, menetapkan persyaratan keamanan dalam kontrak, serta melakukan pemantauan dan peninjauan secara berkala selama hubungan kerjasama berlangsung. Dalam praktiknya, organisasi perlu memahami jenis informasi yang diakses oleh pemasok, tingkat akses yang diberikan, serta risiko yang mungkin timbul dari layanan yang mereka sediakan. Semakin tinggi tingkat ketergantungan terhadap pihak ketiga, semakin penting pula pengawasan dan pengelolaan risiko yang dilakukan. Karena pada akhirnya, keamanan informasi tidak hanya melibatkan orang, proses, dan teknologi yang berada di dalam organisasi, tetapi juga mencakup seluruh ekosistem yang mendukung operasional bisnis. Dengan mengelola hubungan pemasok secara aman dan terstruktur, organisasi dapat memperkuat perlindungan informasi sekaligus mengurangi risiko yang berasal dari rantai pasok dan pihak ketiga. Information Security, Event Management. Tidak ada organisasi yang sepenuhnya terbebas dari kemungkinan terjadinya insiden keamanan informasi. Meskipun berbagai kontrol telah diterapkan, tetap ada kemungkinan munculnya aktivitas mencurigakan
pelanggaran keamanan, kesalahan operasional, atau serangan siber yang berhasil menembus lapisan pertahanan yang ada. Masalahnya, dampak sebuah insiden seringkali tidak hanya ditentukan oleh jenis ancamannya, tetapi juga oleh seberapa cepat dan efektif organisasi meresponsnya. Keterlambatan dalam mendeteksi, melaporkan, atau menangani insiden dapat menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan insiden itu sendiri. Inilah mengapa Information Security Event Management menjadi salah satu pilar penting dalam tata kelola keamanan informasi. Pilar ini berfokus pada kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi, mencatat, melaporkan, menganalisis, dan menangani setiap kejadian keamanan informasi secara terstruktur. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap insiden dapat dikendalikan dengan cepat sehingga dampaknya, tetapi juga pada pembelajaran dari setiap insiden yang terjadi terhadap organisasi dapat diminimalkan. Keamanan yang baik tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah saat itu juga. Manajemen kejadian, setiap kejadian perlu didokumentasikan, dianalisis akar penyebabnya, dan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat pengendalian keamanan di masa mendatang. Dalam praktiknya, organisasi perlu memiliki mekanisme pelaporan insiden yang jelas, peran dan tanggung jawab yang terdefinisi, serta prosedur respons yang dapat dijalankan secara konsisten. Selain itu, pencatatan dan pengelolaan log aktivitas menjadi sumber informasi penting untuk membantu proses investigasi dan analisis ketika terjadi insiden. Organisasi juga perlu membangun budaya pelaporan yang positif, di mana setiap individu memahami bahwa melaporkan kejadian yang mencurigakan merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan bersama, bukan sekadar tugas tim teknologi atau keamanan informasi. Karena pada akhirnya, yang membedakan organisasi yang tangguh dengan yang rentan bukanlah ada atau tidaknya insiden, melainkan kemampuan untuk mendeteksi dan belajar dari setiap kejadian yang terjadi. Dengan Information Security Event Management yang efektif, organisasi dapat mengubah setiap insiden menjadi peluang untuk meningkatkan ketahanan dan kematangan keamanan. Informasinya, Information Security Assurance. Setelah berbagai kebijakan, prosedur, teknologi, dan kontrol keamanan diterapkan, muncul satu pertanyaan penting. Apakah seluruh pengendalian tersebut benar-benar berjalan efektif? Masalahnya, banyak organisasi merasa aman karena telah memiliki berbagai kontrol keamanan. Namun, tanpa pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, organisasi seringkali tidak mengetahui apakah pengendalian tersebut masih relevan, diterapkan secara konsisten, atau mampu menghadapi ancaman yang terus berkembang. Seiring perubahan teknologi, proses bisnis, dan lanskap ancaman siber, kontrol yang efektif hari ini belum tentu tetap efektif di masa mendatang. Jika tidak dilakukan peninjauan secara berkala, organisasi berisiko memiliki celah yang tidak terlihat hingga akhirnya memicu insiden keamanan. Inilah mengapa Information Security Assurance menjadi pilar penutup yang sangat penting dalam tata kelola keamanan informasi. Information Security Assurance berfokus pada pemberian keyakinan bahwa seluruh program keamanan informasi berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan pemantauan, pengukuran, evaluasi, audit, dan tinjauan independen, organisasi dapat memastikan bahwa pengendalian yang diterapkan benar-benar bekerja secara efektif dan memberikan perlindungan yang dibutuhkan. Pilar ini juga menjadi mekanisme untuk menilai tingkat kematangan keamanan informasi serta mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan. Dengan kata lain, assurance bukan sekadar mencari kesalahan, tetapi memastikan adanya proses peningkatan yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, organisasi perlu melakukan audit internal secara berkala, meninjau kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku, mengukur efektivitas kontrol keamanan, serta menindaklanjuti setiap temuan dengan rencana perbaikan yang jelas. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi manajemen dalam mengambil keputusan dan menentukan prioritas peningkatan keamanan ke depan. Karena pada akhirnya, keamanan informasi bukanlah tujuan yang dicapai sekali, lalu
selesai. Keamanan informasi adalah proses yang harus terus diuji, dievaluasi, dan disempurnakan. Melalui Information Security Assurance, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh pilar keamanan yang telah dibangun tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan perlindungan yang efektif bagi organisasi secara berkelanjutan. Kesimpulan, ekosistem pengendalian terintegrasi untuk perlindungan informasi yang menyeluruh. Sepanjang pembahasan ini, kita telah melihat bahwa tantangan keamanan informasi tidak pernah datang dari satu arah saja. Ancaman dapat berasal dari manusia, proses, teknologi, pihak ketiga, hingga perubahan regulasi yang terus berkembang. Masalahnya, banyak organisasi masih memandang keamanan informasi sebagai kumpulan kontrol yang berdiri sendiri. Akibatnya, pengamanan sering dilakukan secara parsial, terfokus pada aspek tertentu, namun meninggalkan celah di area lainnya. Padahal, kelemahan pada satu area dapat memengaruhi efektivitas seluruh sistem pengendalian yang telah dibangun. Inilah alasan mengapa 15 pilar operational capabilities perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Setiap pilar memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi. Tata kelola memberikan arah, manajemen risiko membantu menentukan prioritas, sumber daya manusia membangun kesadaran, keamanan fisik melindungi aset, keamanan sistem dan aplikasi menjaga infrastruktur teknologi, sementara pengelolaan akses, kerentanan, kontinuitas, kepatuhan, hingga assurance memastikan seluruh pengendalian berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Ketika seluruh kapabilitas tersebut terintegrasi dalam proses bisnis sehari-hari, keamanan informasi tidak lagi menjadi tanggung jawab satu fungsi atau satu unit kerja semata. Keamanan menjadi bagian dari cara organisasi menjalankan operasional, mengambil keputusan, dan mengelola risiko. Dalam praktiknya, organisasi perlu memastikan bahwa setiap pilar tidak hanya terdokumentasi dalam kebijakan, tetapi juga diterapkan, dipantau, dan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan bisnis dan perkembangan ancaman. Pendekatan yang konsisten dan berkelanjutan. Inilah yang akan membangun ketahanan organisasi dalam jangka panjang. Karena pada akhirnya, keamanan informasi bukan sekadar upaya melindungi data. Keamanan informasi adalah fondasi kepercayaan, keberlangsungan, operasional, dan kemampuan organisasi untuk terus berkembang di tengah lingkungan yang semakin digital dan penuh tantangan. Dan 15 pilar operational capabilities menjadi kerangka yang membantu organisasi mewujudkan perlindungan informasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.